Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Khairul Muspida, saya yang akan mendampingi Bapak dan Ibu sampai akhir acara. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami di sini. Dan saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar PCMan yang berjudul Digital Transformation in the New Era. Baik, sebelum acara dimulai, saya ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu untuk menonaktifkan kamera dan juga mikrofonnya selama presentasi berlangsung. Jadi nanti Bapak dan Ibu juga bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat. Dan nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab pada sesi Q&A. Kemudian kami juga mohon kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback form yang nanti akan kami share linknya di sesi pengisian feedback form. Dengan mengisi feedback form, Bapak dan Ibu akan mendapatkan slide presentasi, rekapan Q&A, dan juga rekaman webinar pada pagi hari ini. Selain itu, Bapak Ibu juga akan berkesempatan untuk mendapatkan door prize di akhir acara. Baik, pada webinar kali ini PCMan berkolaborasi dengan PT Halodata Indonesia. Jadi nanti kami akan membahas yang baru pertama kali dibawakan oleh PCMan, yaitu salah satu solusi dari BlackBerry, yaitu Unified Endpoint Management. Untuk penjelasan detailnya, dimohon Bapak Ibu untuk stay bersama kami di sini hingga akhir acara. Baik, untuk pembicara yang akan hadir hari ini akan ada Bapak Ilman dari Halodata Indonesia. Namun sebelum ke Pak Ilman, akan ada welcoming speech perwakilan dari Halodata Indonesia, yaitu dengan Pak Denis. Oke, untuk Pak Denis, tanpa berlama-lama, untuk Pak Denis, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ida. Ya. Apa kabar Pak Denis? Kabar baik Mbak Ida. Oke, saya share screen dulu ya. Sip, Pak. Sudah terlihat share screen saya? Ya, terlihat Pak Denis. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan atau meluangkan waktunya untuk join di webinar pada pagi hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada PCMan dan tim yang telah menyelenggarakan webinar pada pagi hari ini, yang mempertemukan kita semua pada pagi hari ini di event webinar. Oke, pada pagi hari ini saya mau izin selaku perwakilan dari Halodata Indonesia ingin memperkenalkan Halodata. Halodata adalah sebuah distributor, kita bilangnya value distributor di Asia Tenggara. Kami adalah distributor yang bergerak di bidang IT solution yang berfokus pada keamanan data sesuai dengan tagline kami Simplify Data Defense. Kami bergerak di bidang IT solution, distributor yang berfokus untuk keamanan data. Kami ada di 3 negara, headquarter kita ada di Singapura, di Malaysia dan di Indonesia juga. Saat ini kami memiliki lebih dari 16 produk yang salah satunya nanti akan dipaparkan oleh Pak Yaman selaku subject matter expert Halodata Indonesia. Kemudian juga PCMan juga merupakan reseller dari Halodata yang sudah terregister dari Halodata saat ini. Jadi nanti jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ingin membutuhkan penjelasan lebih detail, lebih lanjut, jangan sungkan untuk menghubungi teman-teman Halodata, teman-teman PCMan, sales dari tim PCMan untuk mempersingkat waktu. Mungkin saya persilakan Ilman nanti akan menjelaskan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, Digital Transformation in New Era. Sekian dari saya kembalikan kepada Mbak Ida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denis. Oke, untuk sesi selanjutnya kita langsung aja nih untuk ke sesinya Pak Ilman. Pak Ilman untuk waktu dan layar saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ida. Ya. Mbak, boleh diatur supaya saya bisa share screen? Oke, sebentar Pak. Harusnya bisa. Oke. Ya, sudah Pak Ilman. Coba lagi. Thank you. Saya izin share screen ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak Ida. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas partisipan yang telah hadir dan menyempatkan waktunya dalam event ini.
Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah produk solution yaitu BlackBerry UM yang bertema Digital Transformation in the New Era. Sebelumnya, saya akan menjelaskan perjalanan 35 tahun BlackBerry, bermula dari POS, berkembang menjadi NOC, hingga meluncurkan smartphone yang sangat melekat dengan nama BlackBerry itu sendiri. Kemudian BlackBerry mengakuisisi sebuah aplikasi yang berfokus pada IMM atau Enterprise Mobility Management yang melahirkan BlackBerry UEM. Sebagai MDM, UEM digunakan untuk mengelola device Anda secara efektif seiring dengan menjaga keamanan data perusahaan yang bisa disebut sebagai solusi MDM. MDM atau Mobile Device Management yang artinya berhubungan dengan mengarahkan, mengamankan, memonitoring, mengintegrasikan, dan terutama menyediakan layanan bagi perusahaan untuk mengelola perangkat mobile di tempat kerja. Yang kemudian juga BlackBerry meluncurkan produk AI in App and EDR yang sekarang disebut sebagai Unified Endpoint Security. Seiring perkembangan teknologi, kebutuhan bekerja dengan mobility mungkin terjadi lebih cepat tanpa disadari oleh banyak pebisnis. Menurut Gartner, pada tahun 2002, 70% semua interaksi perangkat lunak di perusahaan akan lebih beralih ke perangkat mobile. Artinya, bahwa karyawan akan bekerja pada perangkat mereka dengan satu atau dengan cara lainnya. Problem yang muncul seringkali kita menggunakan aplikasi atau solusi yang tidak aman. Perusahaan harus mendukung permintaan pekerjaan dengan mobile sambil menjaga semua data perusahaan tetap aman. Pendekatan yang berfokus pada mobile menghasilkan output karyawan dan loyalitas karyawan yang lebih besar. Temuan dari penelitian terbaru menunjukkan bahwa 60% karyawan mengatakan bahwa teknologi seluler membuat mereka lebih produktif. Yang banyak dari mereka juga menemukan bahwa kreativitas mereka meningkat. Meningkatnya produktivitas pekerja sangat berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan output pekerja. Misalnya, dengan melengkapi pekerja pengetahuan seluler dengan alat yang mereka butuhkan untuk bekerja tanpa batas saat bepergian, atau bekerja secara mobile, seperti mengamankan akses seluler ke konten atau perangkat lunak intelijen bisnis untuk mendukung kerja di mana saja. Studi menunjukkan kemampuan untuk bekerja kapan saja, di mana saja, juga meningkatkan kepuasan karyawan. Lebih lanjut, dapat meningkatkan produktivitas dari pekerja tersebut. Protecting against mobile threats sangat dibutuhkan mengingat mobile growth yang sangat cepat pada digital transformation in the new era, di mana 1 billion device digunakan untuk bekerja. 60%-nya adalah BYD device, yaitu bring your own device. 46% bisnis proses dan 73% driving new revenue kepada perusahaan itu sendiri. Di saat adanya pertumbuhan, sudah pasti juga ada risiko yang dihadapi, di mana mobile risk juga mengalami kelonjakan. 96% pertumbuhan mobile malware infection yang terjadi, dan 55% dari mobile malware infection tersebut adalah spear phishing campaign. 4 million total cost data breach yang terjadi pada perusahaan, dan 59% target menyerang adalah memfokuskan pada retail dan financial service. Hal tersebut sangatlah mengganggu produktivitas karyawan dalam bekerja tentunya. BlackBerry hadir menangani permasalahan tersebut melalui BlackBerry UM. Pada era pandemik ini merubah pola kerja perusahaan di berbagai aspek, yang dimana terdapat 19% IT decision maker percaya akan organisasi dan perusahaan siap untuk bekerja secara remote atau mobile, yang mana 81% perusahaan atau organisasi tidak siap akan hal tersebut. Menurut FBI Report, terjadi kelonjakan
cybercrime yang terjadi, yaitu 300% pada masa era pandemik ini. 74% CFO akan memindahkan sedikitnya 5% karyawan untuk bekerja permanen secara remote. Meeting modern workforce demands, di mana kita membutuhkan berbagai aspek untuk mendukung kelancaran bekerja secara remote. Mobile office on the go, yang di mana kita dapat bekerja dari mana saja tanpa adanya gangguan. Tentunya membutuhkan optimize pada berbagai bidang yang dibutuhkan untuk mendukung bekerja secara remote tanpa mengalami kendala, tentunya membutuhkan resource dan dana yang banyak. Untuk mengurangi biaya, banyak perusahaan menggunakan BYOD enablement atau bring your own device, di mana perusahaan menggunakan device pribadi karyawan untuk keperluan pekerjaan, yang sangat rentan data breach pada perusahaan karena pekerja menggunakan device pribadinya. Dengan menggunakan BlackBerry UM, kita dapat melindungi data yang ada BlackBerry UM, juga dapat memanage berbagai macam endpoint dan environment. Endpoint yang didukung seperti laptop, tablet maupun smartphone, dengan 3 macam ownership model seperti BYOD, Bring Your Own Device, di mana kita menggunakan device pribadi yang diperuntukkan untuk pekerjaan. Kemudian COPE, Corporate Owned Personally Enabled, adalah device yang diberikan perusahaan, tetapi dapat kita peruntukkan juga untuk keperluan pribadi dari pekerja tersebut. Atau COBO, yaitu Corporate Owned Business Only, yang mana adalah device yang diberikan perusahaan dan hanya diperuntukkan untuk pekerjaan saja. Untuk operating system atau OS, BlackBerry UM mendukung iOS, Android, Windows 10, Mac OS, dan tentunya BlackBerry itu sendiri. Seperti yang kita tahu, BlackBerry terkenal dengan operating systemnya sendiri. Saat ini, BlackBerry UM juga mensupport berbagai macam operating system yang ada. Dalam pengoperasiannya, BlackBerry juga mendukung berbagai kontainer atau framework dengan menggunakan BlackBerry Dynamic pada device. Ia akan membuat kontainer sendiri pada device sehingga data pada device akan secure, di mana data tersebut tidak akan dapat dilihat melalui native apps maupun native file manager yang ada pada device. BlackBerry UM juga mendukung Android for Works, Samsung Knox, iOS Manage Apps, dan juga app config untuk kontainer atau framework yang ada. BlackBerry UM juga mendukung berbagai application yang ada seperti BlackBerry Work yang berfungsi sebagai secure mail, lalu Office 365, aplikasi yang ada pada Play Store maupun App Store, dan tentunya pada Windows Store itu sendiri. Untuk konten share BlackBerry UM juga mensupport BlackBerry Workspace sebagai konten collaboration yang menggunakan file level DRM atau Data Rack Management pada dokumen files, lalu juga mendukung SharePoint dan juga Network Share untuk konten share pada BlackBerry UM. Manage all endpoint from a single console. Konsol UM memberikan interface yang mudah dimengerti atau user-friendly, yang mana memudahkan administrator dalam pengoperasiannya. Endpoint multi-platform MDM atau MAM, kemudian apps via BlackBerry itu sendiri, konten yang dimana BlackBerry memiliki kontainer tersendiri pada device, lalu identity via BlackBerry Enterprise Identity, 2FA pada aplikasi BlackBerry Dynamic Apps, dan juga melalui single console, BlackBerry UM dapat melakukan grouping pada user yang ada, juga dapat memberikan kebijakan atau policy yang dapat di-apply pada masing-masing user maupun masing-masing grup sesuai dengan kebijakan perusahaan tentunya. Memiliki dashboard dan reporting untuk membuat IT dapat memonitor atau memaintain kebijakan atau policy yang diterapkan pada device yang diberikan kepada pekerja tersebut. The end user experience. Untuk memudahkan end user experience dalam enrollment BlackBerry UM, BlackBerry UM dapat konfigurasi yang memiliki konfigurasi yang user friendly, sekalipun
dengan multi-platform yang memudahkan user untuk melakukan enrollment. Jadi, user dapat melakukan enrollment secara mandiri tanpa adanya perlu bantuan dari administrator. Lalu, grup ataupun user yang terintegrasi dengan AD, jadi Bapak atau Ibu tidak perlu ragu, BlackBerry UM dapat terintegrasi dengan AD perusahaan. Kemudian konfigurasi EHS, Wi-Fi, dan VPN mempunyai beberapa pilihan activation type yang berhubungan dengan device ownership seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu BYOD, COPE, dan COBO. Ini adalah contoh activation device BYOD, di mana kita akan mendownload BlackBerry Dynamic melalui Play Store. Di sini saya demokan melalui aplikasi BlackBerry Access. Kemudian setelah kita selesai mendownload aplikasi BlackBerry Access melalui Play Store, kita pada tampilan awalnya akan diminta untuk memasukkan email, lalu activation password yang akan dikirim oleh administrator, atau dapat juga disetting dengan otomatis akan mengirimkan activation password jika terdapat user baru pada UM itu. Setelah kita memasukkan activation password, maka akan lanjut kepada activating proses yang dimana proses ini sangatlah cepat, kurang dari 5 menit untuk activating pada device itu. Kemudian kita diminta untuk memasukkan password yang akan berguna untuk membuka aplikasi akses setelahnya. Jadi setiap Bapak atau Ibu membuka aplikasi BlackBerry akan dimintakan password untuk menjaga keamanan data pada aplikasi BlackBerry Access ini tentunya. Enhance App and Policy Management. Memanage semua user dengan grouping, misalnya membuat policy based on divisi per divisi. Contohnya jika kita ingin membedakan policy pada setiap divisi yang ada di perusahaan dengan menggunakan BlackBerry UM, Bapak Ibu sekalian dapat membedakan policy tersebut menggunakan sistem grouping. Sehingga setiap divisi yang ada akan memiliki policy masing-masing. Dan juga BlackBerry UM memiliki kontainer untuk custom aplikasi, misalnya AFW atau AE, lalu Samsung Knox Workspace, app config dari iOS, khusus manage iOS, dan juga internal apps perusahaan dapat kita push kepada device melalui BlackBerry UM. Jadi jika Bapak atau Ibu atau perusahaannya memiliki internal apps yang tidak dipublish, BlackBerry UM dapat mensupport hal tersebut. Memanage file level DRM policy dengan BlackBerry Workspace. Enable secure user productivity on the go. BlackBerry UM memiliki aplikasi kolaborasi yang dimana mendukung pekerjaan dengan secure container pada aplikasinya, seperti BlackBerry Work adalah aplikasi secure mail yang membantu karyawan mengakses email perusahaan dengan aman, yang dimana dapat berkolaborasi melalui Exchange atau Office 365 pada perusahaan Bapak atau Ibu. Lalu BlackBerry Access, di mana itu adalah secure browser VPN-less untuk seamless akses ke intranet dan web apps perusahaan yang ada. Lalu BlackBerry Connect, secure client untuk instant messaging corporate via Skype for Business atau Jabber Integration. Juga terdapat BlackBerry Workspace, yaitu Enterprise Content Collaboration dengan file level DRM protection yang membantu karyawan dalam melakukan sharing file yang tentunya sangat aman dalam pengaplikasiannya. BlackBerry Software telah membebaskan pengguna untuk bekerja dengan aman dimanapun, dengan perangkat apapun pilihan mereka, dengan aplikasi BlackBerry dan aplikasi internal berkolaborasi dengan aman menghasilkan produktivitas yang tinggi. Di sini kita akan melihat demo konsep BYOD Apps
personal dan apps pekerjaan, di mana terdapat perbedaan antara kontainer pribadi dan kontainer pekerjaan. Di sini saya akan mencontohkan, kita akan mengirim sebuah email melalui BlackBerry Work, di mana BlackBerry Work juga terdapat integrasi dengan biometrik device. Konteks yang mengembangkan strategi ini di level 4 juga nih ya. Level 4 nanti kita juga di sini juga kita dapat melihat pengiriman email melalui BlackBerry Work, tampilannya seperti berikut. Melalui aplikasi BlackBerry UM, kita juga dapat membuat kalender pada Teams yang dapat terintegrasi pada device, dan juga melalui BlackBerry Connect kita dapat melakukan chatting sesama tim yang telah terintegrasi, dan juga melalui BlackBerry Work saat kita mendownload sebuah file, kita juga dapat melakukan editing yang kemudian dapat kita edit menggunakan BlackBerry Edit yang ada sebagai BlackBerry Dynamics Apps. Extend seamless access to work resource. BlackBerry UM juga dapat mendukung aplikasi internal perusahaan untuk mengakses behind the firewall resource, di mana aplikasi internal dapat mengakses server farm tanpa membutuhkan publish aplikasi tersebut secara publik. Contohnya seperti kita publish pada Play Store atau App Store. Dengan bantuan BlackBerry Connectivity, hal tersebut dapat diwujudkan. Ini adalah gambar contoh untuk workflow pada BlackBerry Connectivity, di mana device terkoneksi dengan network yang akan terkoneksi dengan BlackBerry Infrastructure melalui internet, external firewall pada perusahaan, dan nantinya akan berkomunikasi dengan BlackBerry UM yang mengkoneksikan aplikasi tersebut kepada server farm yang ada pada perusahaan. Key benefit-nya tentu no need for a costly device-wide VPN, no DMZ or hardware component required, no change to existing firewall rules that are in place to support BlackBerry UM, regional connectivity not support enable local environment access. The couples app from out mechanism. BlackBerry UM juga menawarkan sebuah content collaboration yang mana kebanyakan IT masih mempercayakan penyimpanan yang bersifat public cloud seperti Google Drive, Dropbox, Microsoft SkyDrive atau iCloud dan sebagainya. Padahal hal tersebut bisa menyebabkan isu security data karena kita tidak tahu dan mengerti bagaimana data kita diamankan atau dapat diakses oleh siapa saja. Dengan BlackBerry Workspace, perusahaan dapat berbagi file tanpa perlu takut akan data yang dicuri oleh orang lain karena BlackBerry Workspace file level DRM yang mana hanya user yang telah diberikan izin yang dapat membuka file tersebut. The first Security and Digital Right Management atau DRM. In fact, Gartner and Forrester recognize BlackBerry Workspace as the world-leading provider of secure enterprise file sync and share. BlackBerry Workspace provide file level security yang mana file dan metadata dienkripsi di layar security dan diproteksi saat transit antar server dan device, bahkan saat meninggalkan firewall dari perusahaan. Satu-satunya cara untuk mengakses file hanya jika diberikan permission dari si pengirim untuk mengakses file tersebut. Sehingga kita dapat mengontrol siapa saja yang dapat mengakses file yang telah kita kirimkan bahkan saat melakukan share di luar organisasi. Ini adalah contoh dari manage permission yang ada seperti full access, download, protect, edit, copy, and print. Lalu terdapat online only di mana hanya dapat melihat view dari file tersebut atau bahkan spotlight view yang di mana
hanya terdapat pada kursor yang akan saya demokan pada slide berikutnya. Dan juga terdapat watermark pada file yang dapat kita aktifkan, dan tentunya kita dapat melihat permission apa yang telah kita berikan pada file tersebut. Ini adalah demo untuk file workspace, yaitu Spotlight View, di mana ini adalah sebagai sender, kita akan mengirimkan sebuah file pada seseorang. Dan dengan menggunakan BlackBerry Workspace, kita hanya mengirimkan file kopinya saja, jadi tidak akan mengirimkan file aslinya pada file yang ada, sehingga file tersebut akan aman dan juga dapat kita atur apa saja yang dapat dilakukan oleh si penerima pada file yang kita punya. Di sini kita telah mengirimkan file tersebut dan membuka melalui penerima pada file. Saat kita membuka file tersebut, maka nantinya tampilan pada file hanya dapat terlihat melalui kursor yang ada pada file tersebut. Ini adalah contohnya, di mana di situ terdapat juga watermark yang telah ada. Watermark tersebut berupa email dari si penerima atau email yang kita gunakan untuk membuka file tersebut. Dan juga menggunakan BlackBerry Workspace, kita dapat melihat permission yang telah kita berikan kepada siapa saja, dan juga file activity yang ada pada file tersebut yang dapat kita generate nantinya berupa log dan menjadi sebuah report yang dapat kita baca. Success history in Indonesia, BYD for Banking Company. Perusahaan ini memiliki ribuan karyawan. Mereka ingin mengakses email perusahaan dan aplikasi internal dari perangkat seluler karyawan di mana saja dan kapan saja. Perusahaan harus memastikan kerahasiaan data perusahaan mereka sambil tetap menjaga privasi karyawan. Apa yang ditawarkan oleh BlackBerry UM? Solusi BlackBerry UM dengan penyebaran BYOD, memisahkan ruang pribadi dan ruang kerja, konektivitas yang aman untuk aplikasi perusahaan seluler ke server aplikasi backend, yaitu menggunakan BlackBerry Connectivity, sehingga aplikasi atau aplikasi internal perusahaan dapat mengakses server farm yang terdapat di perusahaan tanpa menggunakan VPN. Kemudian mengamankan akses email perusahaan, lampiran terenkripsi dan mencegah email untuk di-copy, capture screen, dan diteruskan menggunakan email pribadi yang nantinya akan menggunakan BlackBerry Work sebagai solusi yang dibawakan oleh BlackBerry UM yang dapat terintegrasi dengan email exchange atau Office 365 perusahaan. Dan juga perlu diketahui, untuk semua BlackBerry Dynamic Apps, kita dapat mengatur mulai dari copy. Contohnya, dengan menggunakan BlackBerry Dynamic Apps, kita tidak dapat mengcopy apapun teks yang ada pada aplikasi tersebut atau file tersebut keluar dari BlackBerry Dynamic Apps. Dan juga kita dapat mengatur device tersebut, capture screen-nya akan kita matikan pada BlackBerry Dynamic Apps ataupun device dengan ownership model yaitu BYOD, KOPE maupun KOBO itu sendiri. Akses aman ke server, file perusahaan, dan situs web internal tanpa VPN yang saya jelaskan sebelumnya. Dan juga mengakses situs web internal dapat menggunakan BlackBerry Access, di mana kita dapat mengakses ke web tersebut tanpa menggunakan VPN. Ini adalah contoh tampilan personal dan pemisahannya dengan corporate container. Ini adalah contoh untuk model dari KOPE. BlackBerry by World Class Technical Support. Dalam menggunakan BlackBerry UM, tentunya kita juga memerlukan support memadai. BlackBerry mensupport 24/7 technical support yang mana telah dibundling
ketika kita membeli produk atau license BlackBerry Enterprise Mobility Suite. Yang mana kebanyakan produk lain technical support membutuhkan subscription tambahan, BlackBerry telah membundling technical support-nya beserta dengan produk atau license yang mereka tawarkan. Jadi, kita tidak perlu takut atau khawatir akan mengalami kendala dalam menggunakan BlackBerry UM kapanpun itu, yang dimana technical support akan standby 24/7 untuk membantu kita ketika ada kendala. Thank you. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas waktunya. Maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Mbak Ida. Iya, baik. Terima kasih Pak Ilman. Sebentar. Oke. Ya, tadi udah jelas banget tuh disampaikan sama Pak Ilman kalau kita tuh udah sama-sama sadar kalau dunia ini udah bergeser ke arah new normal ya Pak Ilman ya. Dan tadi juga Pak Ilman udah sampaikan bagaimana sebuah organisasi memastikan kelangsungan bisnis sambil menjaga tenaga kerja mereka tetap aman dan produktif di tengah perubahan di era digital transformation ini. Oke, sekarang ini Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa langsung mengajukan pertanyaan di kolom chat, atau jika Bapak Ibu ingin bertanya dengan open mic juga bisa, mohon diinfokan aja atau di raise hand-nya aja Bapak Ibu. Oke, ini sih udah ada pertanyaan yang masuk ke saya nih, bisa dibantu jawab dulu kali Pak Ilman atau Pak Denis ya. Oke, ini ada pertanyaan, ada berapa model deployment di BlackBerry UM nih Pak Ilman atau Pak Denis? Oke. Saya akan menjawab. Itu pertanyaan sangat bagus. Deployment untuk BlackBerry UM sendiri terdapat 3 macam, yaitu on-prem, yang dimana semua server atau BlackBerry UM akan berada pada perusahaan atau data centernya. Kemudian terdapat cloud yang ditawarkan juga oleh BlackBerry, di mana semuanya akan berada pada cloud. Dan BlackBerry UM juga mendukung deployment secara hybrid, yang dimana seandainya email nantinya akan berada pada perusahaan, sedangkan untuk UM server sendiri akan berada pada cloud. BlackBerry UM mendukung ketiga deployment. Oke, baik, berarti ada 3 ya Pak, ada on-premise, cloud, dan hybrid ya Pak Ilman ya? Iya. Oke, untuk next question, ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada minimum requirement device untuk BlackBerry UM ini? Minimum requirement ya nih Pak untuk device-nya. Untuk requirement sendiri, BlackBerry UM minimal order quantity BlackBerry yaitu 20 user minimalnya untuk pembelian dari license pada BlackBerry UM. Oke, thank you Pak Ilman. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya bisa ya Bapak Ibu ya. Bisa, atau mau open mic juga boleh. Jadi kita bisa diskusi bareng di sini. Sebelum nampaknya ya. Sebentar, saya bantu cek dulu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Ada minimum quantity nggak sih untuk UM ini Pak? Minimum quantity untuk pembelian atau minimum requirement device pada BlackBerry UM itu? Ini sih pertanyaannya cuma minimum quantity untuk UM-nya aja. Nah itu bisa lebih detail mungkin Pak Ilman jawabnya dari sisi requirement device-nya atau pembeliannya. Oke. Untuk minimum quantity tentunya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, untuk pembelian minimal 20 user. Sedangkan untuk device minimum requirement yang dapat menggunakan BlackBerry UM, untuk smartphone dengan OS yaitu minimal Android 9, lalu untuk iOS adalah iOS 13 yang latest versionnya tentunya.
Dan juga untuk desktop itu sendiri atau laptop, Mac minimal requirement-nya adalah Mac OS 10.14 latest version. Kemudian untuk Windows sendiri yaitu Windows 10. Dan juga untuk BlackBerry UM telah mendukung Windows 11 dan iOS 13. Oke, baik. Thank you Pak Ilman. Oke, ini masih belum ada yang bertanya nih. Nampaknya tadi penjelasan Pak Ilman udah jelas banget kali ya. Atau nanti mungkin Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya bisa langsung kontak ke Halodata atau langsung ke PCman juga boleh. Cuman sampai saat ini sih kalau misalnya masih ada yang mau tanya, masih kami tunggu ya Bapak Ibu sekalian. Dari Pak Denis atau Pak Ilman mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak penjelasannya. Dari saya cukup, Mbak Ida. Cukup ya. Oke, baiklah. Kalau gitu berarti kita, tapi untuk sesi Q&A ini masih boleh ya Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Untuk selanjutnya mungkin ke sesi berikutnya saja. Ini akan ada sesi pengisian feedback form. Jadi di mana nanti Bapak Ibu akan mendapatkan rekaman webinar pagi hari ini dan juga slide presentasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilman. Kemudian juga nanti di akhir acara akan berkesempatan untuk mendapatkan door prize senilai ratusan ribu rupiah. Oh, nih akan ada yang tanya nanti feedback formnya nanti dulu ya. Ini dari Pak Arif Purnama dari PT Alita. Selain device control, apakah benefitnya? Apakah bisa sebagai endpoint security antivirus? Pak Irman atau Pak Denis? Oke. Terima kasih Pak Arif Purnama, saya bantu jawab mungkin Mbak Ida. Jadi terkait dengan solusi BlackBerry itu sendiri, tadi sebenarnya di awal ya milestone atau di history milestone atau Ilman tadi bahas itu ada satu slide yang bilang 35 tahun perjalanan BlackBerry. Jadi saya mungkin refresh lagi. Jadi BlackBerry sekarang memang sudah mengakuisisi salah satu produk, mereka jadi sebuah solusi juga untuk kita bilangnya endpoint protector. Cuman pada saat ini memang kita tidak bahas karena fokus kita pada hari ini adalah ke MDM, mobile device management, untuk kontrol perangkat mobile. Nah, untuk antivirusnya atau endpoint protector itu nanti juga bisa kita punya solusi juga dan itu pun satu paket dan satu bundle. Cuma nanti paling Pak Arif Purnama bisa kontak lebih lanjut nanti ke tim Kismen untuk detailnya ya. Baik, terima kasih Pak Denis. Pak Arif, apakah sudah cukup Pak? Mudah-mudahan sudah cukup ya Pak jawaban dari Pak Denis. Oke. Ya, yang lain. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini saya lihat pesertanya cukup banyak nih ya. Terima kasih sudah mau hadir di eventnya PCman dengan Halodata Indonesia ya. Saya mewakili tim PCman. Ini mungkin ada yang bisa memberikan pertanyaan atau jangan-jangan memang masih bingung nih sama produknya. Saya curiga begitu deh, kok silent gitu. Ya nggak apa-apa ya Bapak Ibu, kalau masih belum paham sekalipun, apa sih ini UEM BlackBerry ini gitu. Kan BlackBerry dulu bukannya bikin mobile phones ya misalkan. Oh sekarang company-nya berubah jadi fokus di mana gitu. Jadi nanti mungkin Pak Denis atau Pak Ilman bisa bantu ya memberikan brief sedikit. Tadi sebenarnya sudah sih di awal session ya saya lihat. Cuman mungkin masih pada bingung apa sih UEM BlackBerry itu, apa saja yang bisa kita terapkan di company kita, terutama Bapak Ibu yang memang fokus di bidang finansial. Sebenarnya apapun industri Bapak Ibu, UEM ini sangat bagus ya. Dan sekarang kan Magic Quadrant Leader itu sudah tidak mengeluarkan endpoint security lagi. Semuanya sudah dinamakan menjadi Unified Endpoint Management. Nah, itu yang mungkin nanti Pak Denis bisa jelaskan sedikit ya. Sebenarnya UEM ini bisa kita manfaatkan di organisasi kita itu sejauh apa di luar endpoint security-nya itu sendiri. Silakan Pak Denis, mungkin sedikit aja Pak. Saya rasa masih ada sedikit kebingungan ya ini dari 62 peserta kita. Awas ya kalau nggak nanya, hadiahnya nggak saya bagi. Silakan Pak Denis. Ya. Oke, terima kasih Pak Ade. Mungkin Bapak-Bapak sekalian saya bantu sedikit brief ya. Jadi terkait dengan BlackBerry, benar kata Pak Ade. Dulu mungkin kita familiar dengan logo atau brand BlackBerry itu di mindset-nya
orang Indonesia sampai saat ini mereka mindsetnya BlackBerry itu adalah handphone. Padahal sebenarnya BlackBerry sudah tidak fokus lagi di handheld, jadi mereka sudah lempar ke pihak ketiga dan operating sistemnya BlackBerry pun sekarang sudah ada beberapa yang sudah cut off. Jadi memang BlackBerry sekarang fokusnya di software enterprise security, lebih ke software security. Nah, MDM itu sendiri sebenarnya konsepnya di Indonesia itu kita bilang lebih terkenalnya mungkin mobile device management. Cuma sekarang di Gartner, di Magic Quadrant tadi Pak Ade bahas juga, sekarang kategorinya sudah UEM, Unified Endpoint Management. Nah, BlackBerry UEM ini sebenarnya digunakan untuk apa sebenarnya? Jadi banyak sekali perusahaan yang berkembang dari tadinya tradisional yang biasanya nih maaf ya kalau ada beberapa customer yang untuk datang ke kliennya mereka bawa kertas, bawa form untuk pengajuan segala macam. Nah, saya anggap mungkin asuransi ya satu contohnya, asuransi itu kan industri bawa kertas. Nah, sekarang sudah bergerak ke digital transformation, artinya mereka membuat aplikasi berwadah mobile application yang artinya dari sisi sudah paperless, artinya sudah tidak ada kertas-kertasan lagi, jadi semua sudah digital transformation, artinya menggunakan aplikasi. Nah, bagaimana si perusahaan tersebut menjamin kalau aplikasi tersebut digunakan dengan aman, digunakan dengan perangkat yang aman. Nah, ini adalah gunanya si BlackBerry. Ini adalah konteksnya adalah kita goalsnya adalah mengkontrol handphone. Saya bilang handphone atau smartphone. Jadi contoh misalnya seperti ini. Anggaplah ada salah satu perusahaan di PT Bank ABC contoh misalnya. Nah, mereka biasanya pakai paper untuk pengajuan kredit segala macam. Nah, sekarang mereka bikin aplikasi, mereka memberikan handphone, mendistribute handphone kepada semua salesnya untuk pindah menjadi menggunakan handphone. Nah, dengan kategori si BlackBerry ini mengamankan, jadi artinya dari sales itu tidak bisa menggunakan aplikasi apapun, tidak bisa install aplikasi apapun, tidak bisa menggunakan fitur apapun selain aplikasi dan fitur yang sudah didesain sama si administratornya si bank tersebut. Jadi contoh misalnya di PT Bank ABC tadi, dia hanya bisa menggunakan 5 aplikasi yang sudah didesain sama si admin. Jadi artinya salesnya, contoh dari 5.000 sales ya cuma bisa pakai 5 aplikasi itu aja, dia mau download di Play Store, download sosial media tuh mereka tidak akan pernah bisa karena sudah di-lock sama si administrator si perusahaan tersebut. Jadi memang konteksnya ada BlackBerry ini adalah kita mengkontrol bisa agar si perusahaan tersebut bisa memanage device-nya atau smartphone-nya digunakan dengan layak dan tidak ada data leakage atau ada penyebaran data. Nah, kenapa seperti itu? Karena banyak sekali di era pandemik ini saya menemui beberapa perusahaan bukan cuma di banking, bahkan di hospitality, di rumah sakit juga ada temuan kalau ternyata jual data nasabah, jual data pasien. Nah, itu gimana caranya bisa mereka mengkontrol itu? Nah, artinya dengan BlackBerry ini tadi ada jelasin ada BlackBerry Workspace, Digital Rights Management, kita mengamankan file sama seperti mengamankan mobile phone, tapi kita mengamankan file, kita cari tahu nih. Jadi goalsnya tadi dari yang BlackBerry Workspace itu sendiri, bagian dari BlackBerry ini sendiri adalah kita pengen tahu, kita bisa melakukan apa sih yang dilakukan sama orang tersebut yang kita kirim. Contoh saya kirim file pada Ilman, saya bisa tahu nih Ilman lagi di mana, buka pakai apa file yang saya kirim, kemudian dia lagi ngapain, saya kelihatan semua nih, dia pakai mekanisme kelihatan. Jadi semuanya ada activity file tersebut, sama seperti halnya MDM, kita bisa cek nih, oh Ilman lagi ada di Bandung, dia lagi buka aplikasi ini. Nah, dari yang itu kelihatan semuanya. Jadi sama konteks. Jadi konteks goalsnya adalah kita memanage atau mengkontrol perangkat mobile yang saat ini digunakan untuk bekerja, yang sekarang kebanyakan sudah bergerak ke mobile phone. Nah, bagaimana caranya perusahaan itu bisa mengamankan dan bisa menunjang productivity kinerja dari karyawannya masing-masing. Jadi itu mungkin sekilas briefing dari saya, Pak Ade. Sudah ada pertanyaan nih kayaknya nih Mbak Ida nih, udah banyak nih kayaknya. Terima kasih Pak Denis, Pak. Jadi banyak nih. Jadi banyak nih Pak, langsung kebuka ini. Ya. Oke. Silakan langsung ya. Aja saya bacakan pertanyaannya ya Pak Denis dan Pak Ilman ya. Oke, ini ada dari Pak Dedi Iwan Setiawan. Bagaimana dengan monitoring tools yang digunakan solusi BB ini, BlackBerry ini? Monitoring tools yang digunakannya. Oke, jadi nanti mungkin boleh ditambahin sama Ilman. Jadi BlackBerry ada dashboardnya, Pak Dedi Iwan. Jadi jangan khawatir, BlackBerry punya dashboard, ada konsol dashboard, dan itu kita bisa tahu ada monitoring. Jadi kita bisa cek. Tadi saya ceritain, Ilman lagi di handphonenya ada aplikasi apa aja. Ternyata misalnya contoh dia punya keahlian, dia bisa nge-hack handphone yang dimana ternyata dia bisa install aplikasi yang sudah saya kunci. Padahal sebenarnya di BlackBerry nggak mungkin. Nah, saya bisa tahu, oh ternyata Ilman install aplikasi ini. Nah, itu kita punya monitoring tuh. Kita bisa hapus aplikasinya, kemudian dia tidak bisa install lagi. Kita bisa tutup semua. Jadi yang kita tutup permission-nya, kita restrict dari sisi aplikasinya. Itu contoh. Jadi monitoring
toolsnya sudah ada di BlackBerry, jangan khawatir. Jadi nanti kita bisa cek berapa jumlah device yang sudah terinstall, berapa yang gagal diinstal, siapa yang tidak login selama 30 hari ke belakang ini, kita bisa lihat semua Pak. Jadi semua yang sudah kita assign, aplikasinya, fiturnya, datanya, kemudian apanya kita bisa kontrol di sisi monitoring tools itu sendiri Pak. Di BlackBerry punya konsol Pak, namanya BlackBerry Console. Itu mungkin Mbak Ida. Ya, oke Pak Denis, thank you. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Alif. Izin bertanya, inovasi-inovasi apa saja yang dilakukan oleh BlackBerry sehingga BlackBerry bisa survive saat ini? Wah, ini pertanyaan yang menarik nih Pak Denis, Pak Iman. Oke, baik. Jadi tadi di awal sudah dijelasin mungkin sama Yaman. Jadi dulu BlackBerry fokusnya di mesin POS, kemudian dia fokus di perangkat mobil handheld. Saya bilang sekarang mereka fokusnya di software and security, sudah sangat survive karena tadi sekarang juga BlackBerry sudah memiliki solusi untuk handphone protector atau kita biasa bahas, kita biasa sebut mungkin antivirus. Kita punya EPP, endpoint protection, kita punya juga EDR, endpoint detection response, kita punya juga MDR, managed detection response, bahkan kita juga punya MTD, managed threat defense. Jadi contohnya MTD itu lebih ke antivirus untuk mobile, karena banyak sekali yang kita bilang sekarang, tadi Iman bahas juga risiko yang terjadi di dunia mobile. Sekarang kita sudah digital transformation, sudah mobile workforce, tapi bukan berarti dengan grow up-nya teknologi saat ini kita tidak melihat adanya risiko tetap ada. Nah, dari situ juga BlackBerry punya solusi-solusi untuk mengamankan di mana dari serangan-serangan yang tadi terjadi cyber attack, dan serangan dari Wi-Fi, kemudian banyak sekali phishing itu juga ada. Kita juga punya mobil kita, cuman mungkin pada saat ini tidak dibahas terlalu detail karena kita fokusnya hanya pada untuk Unified Endpoint Management. Tapi nanti jika butuh penjelasan lebih detail, jangan khawatir Pak Alif, kita bisa menjelaskan secara full overview solusinya BlackBerry. Jadi banyak Pak, kalau dibilang inovasi-inovasinya banyak. Kita punya tadi saya bilang dari UM itu adalah untuk MDM-nya, kita punya juga untuk US, untuk Unified Endpoint Security, kita juga punya bahkan untuk IoT-nya kita punya untuk membaca track suhu segala macam, baca kontainer, kita juga punya banyak sekali Pak solusinya Pak. Jadi cuma saya nggak bisa bahas satu karena cukup banyak solusi core-nya BlackBerry memang ada di securities ini Pak. Itu mungkin Mbak Ida. Oke, baik. Jadi yang pasti BlackBerry ini tetap mengikuti perkembangan ya Pak ya di era digital transformasi ini. Baik, oke, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Nanang. Bagaimana BlackBerry UM mengoperasikan IoT dengan aman yang memanfaatkan AI untuk menyediakan kontrol endpoint dan kontrol kebijakan yang lengkap bagi portofolio perangkat dan aplikasi yang berkembang dalam suatu perusahaan? Ya, ini pertanyaannya menarik. Nanti mungkin teman bisa tambahin. Jadi sebenarnya tadi saya bahas di BlackBerry punya IoT juga untuk solusi IoT dan AI. Jadi tadi saya bahas BlackBerry ada sebenarnya core-nya BlackBerry ada dua yang saat ini lagi di campaign kan BlackBerry ada dua, yaitu adalah kita punya namanya solusinya BlackBerry Spark. BlackBerry Spark itu ada dua komponen, yaitu BlackBerry UM yang saat ini kita bahas, Unified Endpoint Management, dan satu lagi Unified Endpoint Security. Nah, Unified Endpoint Security ini memang basicnya AI. Jadi kalau misalnya tadi saya sedikit ada menyinggung, kita punya endpoint protection, kita punya EDR, kita punya MTD, kita punya UEFR, Analytic Behavior User, kita juga punya UABI. Cuman itu konsepnya memang kita basicnya based on AI. Jadi memang kita sudah menggunakan AI, AI-nya bahkan AI advanced. Kita bisa tunjukin juga nanti demonya perbedaannya dengan tradisional antivirus, perbedaannya dengan AI yang ada saat ini dengan AI advanced itu seperti apa kita tunjukkan. Cuman memang ini sedikit mungkin saya kasih penjelasan nanti terkait dengan yang dibahas saat ini memang agak sedikit di luar dari konteks, tapi apa nanti boleh mungkin dicatat Pak Mbak Ida, Pak Ade, Pak Nanang, kita bisa kasih penjelasan lebih detail terkait dengan IoT dan AI. Dan mungkin tambahan satu lagi, portofolionya untuk AI-nya sudah banyak digunakan saat ini. Kita terakhir saya implementasi di salah satu transportation, perusahaan transportasi, kita baru saja awal tahun kemarin Januari kita implementasi di 4.000 untuk AI tadi, IoT tadi di Indonesia ya. Oke Mbak Ida. Oke, thank you Pak Denis. Untuk Pak Ilman mau ditambahkan Kak? Pak, apa cukup? Untuk tambahannya mungkin kontrol endpoint-nya
antara gabungan dengan UM dan US itu akan sangat powerful, di mana UM nantinya akan mengontrol device yang ada, sedangkan US akan memproteksinya. Jadi gabungan dari kedua solusi, product solution yang diberikan BlackBerry itu akan sangat powerful nantinya jika di-combine gitu. Oke. Baik, oke, untuk detailnya nanti pertanyaan-pertanyaan dan jawabannya ini akan saya compile dan akan saya kirim ke email Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Pak Darmawan Setiabudi. Wah, ada 5 pertanyaan nih. Oke, jawab pertanyaan satu-satu dulu ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama, BlackBerry UM ini berarti head to head dengan AirWatch, SOTI, dan kawan-kawan ya Pak Denis atau Pak Ilman? Ya, betul sekali Pak Darmawan. Jadi memang kompetitor kita adalah mereka ini AirWatch, SOTI, banyak lagi. Nah, itu adalah kompetitor kita. Memang tadi cuman kelebihannya tadi dijelasin sedikit, saya highlight mungkin kelebihannya BlackBerry tadi. Boleh dikoreksi mungkin Pak Darmawan dan tim dan teman-teman dari Bapak Ibu memiliki dengan produk lain. BlackBerry memiliki tadi digital rights management, DRM control yang tadi di mana kita bisa kontrol file, di mana itu yang dimiliki oleh BlackBerry untuk content collaboration, kita file sync and share. Jadi kita bisa menjamin originalitas file tersebut jangan sampai jatuh ke tangan tidak bertanggung jawab. Jadi saya kirim ke Ilman, contoh misalnya saya masih bisa cek kapan Ilman buka, atau misalnya saya salah kirim, saya bisa ambil lagi file tersebut karena saya sebagai owner file tersebut. Jadi itu yang dimiliki sama si BlackBerry DRM control yang mungkin salah satu kelebihan kita dibanding kompetitor. Dian, silakan Maida. Oke. Pertanyaan yang kedua ini, apakah BlackBerry UM bisa dideploy dengan skenario satu server di DMZ untuk user dari arah internet dan satu server di server farm untuk user dari arah internal? Ini mungkin Ilman bisa bantu jawab. Itu mendukung sebetulnya. Jadi pertama tadi saya jelaskan tipe deployment yang ada pada UM sendiri, yaitu ini termasuk dari tipe deployment hybrid, yang dimana nantinya untuk BlackBerry UM akan berada pada cloud BlackBerry, sedangkan untuk user atau AD bahkan email sekalipun milik perusahaan akan berada pada server farm dari perusahaan tersebut. Jadi nanti akan ada server AD dan exchange pada server farm perusahaan, dan untuk cloud-nya nantinya hanya BlackBerry UM-nya saja gitu. Oke, baik. Saya tambahan mungkin beda. Jadi sebenarnya konteksnya yang ditanyakan sama Pak Darmawan ini benar, memang ini lebih hybrid. Jadi implementasinya secara cloud, cuman karena membutuhkan integrasi dengan Active Directory, kita butuh proxy Pak. Jadi benar Pak, kita ada proxy namanya BlackBerry namanya desain BlackBerry Connectivity Node, itu nanti akan menghubungkan antara BlackBerry yang ada di cloud dengan aplikasi server yang ada di server tersebut. Pak, bisa contoh aplikasinya apa, ya kamu kita ini konteksnya lebih ke hybrid implementasi. Oke, baik, thank you Pak Denis, Pak Ilman. Ini langsung kita lompat ke pertanyaan nomor 4. Oke, jika dari poin nomor 2 tersebut, jika poin 2 itu bisa, apakah server tersebut bisa auto sync? Yang tadi sudah dijelaskan sama Pak Denny dan Pak Ilman. Sync. Auto sync yang dimaksud ini untuk user ya, dikarenakan seperti yang dijelaskan Mas Denny sebelumnya, akan ada BlackBerry Connectivity Node yang akan menghubungkan server farm perusahaan dengan cloud yang cloud BlackBerry gitu. Jadi kalau untuk dibilang auto sync tentunya pasti. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, masih dari pertanyaan dari Pak Darmawan. Untuk offload database di BlackBerry UM, privilege level apa yang dibutuhkan? Karena ada produk yang membutuhkan akses level admin untuk itu. Untuk privilege level pada BlackBerry UM, betul, untuk di server UM-nya, dia membutuhkan akses level admin. Sedangkan jika terintegrasi dengan AD, tentunya itu tidak membutuhkan akses level admin pada UM-nya nantinya. Jadi khusus untuk server UM-nya saja membutuhkan level admin. Jadi untuk integrasi, contoh integrasi dengan AD atau Exchange,
UM tidak membutuhkan privilege sebagai administrator pada server tersebut. Oke. Saya tambahkan mungkin Mbak Ida. Jadi untuk upload database memang benar dilakukan secara teman-teman. Kalau untuk privilege level contoh misalnya hanya sebatas untuk kasih atau enrollment, jadi nggak perlu sampai level 8 karena BlackBerry punya subset jadi bisa di servernya. Tapi kalau untuk database untuk melakukan policy management itu ada level administrator privilege juga gitu. Oke. Oke, thank you Pak Denis, Pak Ilman. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Kevin Setio. Selamat siang, izin bertanya bagaimana cara BlackBerry UM mengamankan dan sejauh apa proteksi data dari customer yang diolah oleh BlackBerry UM? Karena banyak sekali kasus data yang bocor saat ini. Apakah bisa dijelaskan karena mindset saat ini kebanyakan BlackBerry aplikasi karena mindset saat ini kebanyakan BlackBerry aplikasi chat atau hardware HP. Terima kasih. Cara mindset nih Pak Denis atau Pak Ilman. Ilman mungkin mau jawab dulu. Kalau mungkin saya dari bagian teknisnya ya untuk mengamankan dan sejauh apa proteksi data di customer yang diolah oleh BlackBerry UM, tentunya proteksi data kita dari level email seumpamanya. Saat email itu attachment pada email itu di-download, maka attachment tersebut tidak akan muncul pada native apps yang berada pada device. Contoh, pada kita membuka file manager, yang dimana nantinya biasanya jika kita mendownload sebuah file atau mendownload sebuah dokumen melalui browser atau email native mail, itu akan muncul pada file manager. BlackBerry UM melalui BlackBerry Work, file tersebut tidak akan muncul pada native aplikasi tersebut, native device aplikasi. Dan juga untuk lebih jauhnya lagi, BlackBerry menggunakan BlackBerry Workspace dapat mengatur bahkan data rec management pada file yang telah kita kirimkan kepada orang. Jadi seumpamanya kita telah mengirimkan file tersebut kepada orang lain, kita dapat melihat siapa saja yang membukanya, bahkan kita dapat mengetahui lokasi dibuka file tersebut. Dan juga jika kita ingin merevoke akses tersebut, kita dapat merevoke-nya kapanpun itu, walaupun file tersebut telah di-download. Jadi seumpamanya file tersebut telah di-download dan kita ingin membukanya, kita tidak dapat membuka file tersebut karena akses permission telah di-revoke sebagai pemilik dari file tersebut gitu. Untuk mindset mungkin Mas Denis bisa tambahin. Ya, boleh. Jadi terkait dengan bagaimana BlackBerry mengamankan sejauh proteksi, jadi sebenarnya baik lagi sih. Dari sisi BlackBerry itu sendiri kita melihat juga dari sisi model deployment-nya. Kalau misalnya deployment-nya kita ngomongin ke UM dulu, mungkin MDM. Jadi kalau deployment-nya secara on-premise sebenarnya tidak perlu khawatir karena semua data ada di dalam on-premise lokalnya si customer. BlackBerry itu sebenarnya bukan meng-catch atau mengambil data, tapi kalau dilihat BlackBerry hanya sebagai manage device yang nantinya contoh misalnya device-nya kehilangan, kecurian, atau misalnya karyawannya resign, nggak ada kabar di bawah kabel handphone perusahaan. Nah, bagaimana BlackBerry memproteksinya? BlackBerry akan wipe datanya. Jadi data itu tidak akan ada di si handphonenya si user tersebut, ya artinya BlackBerry bisa mengamankan kalau kita bisa enkripsi data, kita bisa wipe data. Jadi datanya sebenarnya bukan ada di BlackBerry, tidak ada di handheld, ada di handphone. Cuman BlackBerry punya preferensi untuk manage device tersebut. Jadi bisa melakukan wipe, bisa melakukan lock device, itu yang dilakukan sama BlackBerry, tapi tidak menyimpan data. Nah, itu kalau kita ngomongin kalau UM, itu kalau kita berbicara ke leveling data, tadi Ilman bahas BlackBerry Workspace Digital Rights Management, sebenarnya either ternyata datanya ada di lokal laptop saya misalnya, BlackBerry tidak pernah mesti atau mengcopy duplikat data kita. Jadi contoh saya kirim email kepada Mbak Ida, saya kirim email ada attachment-nya, file misalnya harga, pricing yang sangat konfidensial, ternyata saya salah kirim. Nah, saya sebagai owner file tersebut, saya bisa ambil alih, saya bisa revoke tersebut. Walaupun Mbak Ida lagi download, saya bisa ambil alih. Kenapa? Karena sebenarnya saya tidak pernah kirim file itu ke Mbak Ida. Saya cuma kirim permission-nya aja, di RM permission. Mbak Ida boleh buka, boleh download, tapi nggak bisa edit, nggak bisa print, nggak bisa copy. Hanya bisa buka aja file tersebut. Nah, sebenarnya yang saya kirim bukan filenya, tapi saya kirim permission-nya, izinnya aja. Metadata filenya ada di lokal saya. Itu jadi konteksnya BlackBerry. Kenapa bisa bilang kita bisa menjamin proteksi data dan menghindari dari data leakage tersebut. Itu paling yang saya bantu jelaskan Mbak Indah. Oke, baik, cukup jelas ya jawaban dari Pak Denis dan Pak Ilman.
Oke, kita ke next question. Ini ada dari Pak Hardi Agung Wibowo. Mohon izin bertanya, apakah BlackBerry UM mempunyai sistem monitoring ya saat terjadi serangan hacker atau malware? Kalau serangan sih sebenarnya itu lebih sebenarnya bukan di UM ya, Pak Hardi. Jadi kalau untuk di BlackBerry UM sendiri sebenarnya kan kita lebih ke maintenance atau kita kontrol perangkat mobilnya. Nah, kalau serangan biasanya lebih ke kita punya namanya solusinya di MTD Mobile Threat Defense. Itu nanti yang tadi jelas sama Yaman, kita bisa kolaborasi, kita bisa ambil suite itu yang nanti bisa memprevent dari serangan-serangan yang terjadi. Jadi sebenarnya memang ada satu paket, ada satu modul lagi, cuman bukan di BlackBerry, cuman nanti kita bisa jadi satu kesatuan. Jadi BlackBerry punya banyak sekali fitur security yang nanti bisa kita gabungkan menjadi solusi yang memang dibutuhkan. Jadi jangan khawatir, itu pasti ada, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Alif, ada tanya lagi. Pada tahun 2018, salah satu bank di BUMN menggandeng BlackBerry untuk sistem keamanannya. Lalu apa saja tantangan setelah strategi BlackBerry dalam meningkatkan keamanan setelah keluar dari hardware menuju software sehingga dapat membangun sistem yang efektif sekaligus aman bagi perusahaan hyper connected-nya, Pak? Oke, nih Pak Alif tanya, itu Pak Dedis. Boleh Ilman ya dari pertanyaannya, Mbak. Bentar. Di paling bawah sini Pak Alif nih Pak. Mau saya bacakan ulang Pak? Saya bacakan ulang. Oke. Pada tahun 2018, salah satu bank BUMN menggandeng BlackBerry untuk sistem keamanan. Lalu apa saja tantangan serta strategi BlackBerry dalam meningkatkan keamanan setelah keluar dari hardware menuju software, sehingga dapat membangun sistem yang efektif sekaligus aman bagi perusahaan hyper-connected? Oke, terima kasih Pak Alif. Kebetulan saya termasuk orang yang beruntung bisa ikut partisipasi untuk mengamankan satu bank BUMN ini. Jadi memang yang benar, kita keluar dari tadinya hardware yang tadinya perangkat mobile, tadi dibilang kita tahu BlackBerry branch-nya image-nya lebih ke handphone, tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, luasnya sebenarnya gini Pak, jadi salah satu bank BUMN ini mereka, tadi saya bilang, saya sedikit cerita, mereka tadinya tradisional untuk, saya sebut aja mungkin AO-nya atau sales di lapangannya, mereka tadinya masih sangat tradisional, mereka pakai form, pakai segala macam untuk pengajuan kredit, untuk kredit segala macam ya ke customer-nya atau ke pelanggannya. Cuman ternyata mereka punya temuan, mereka punya kesulitan ketika mengupdate aplikasi, form tersebut, mereka harus datang visit ke satu site itu jadi problem mereka. Kemudian juga dari sisi tidak ada productivity yang terjadi ketika memang mereka ingin melakukan contoh misalnya audit dari sisi pekerjaan, dari sisi salesnya tidak bisa dikontrol. Nah, karena mereka datang kepada kita untuk mencari solusi, dan akhirnya mereka buat aplikasi sendiri, mereka buat aplikasi mobilnya sendiri, cuma mereka mencari wadah atau platform yang bisa menjamin keamanan tersebut. Ya, artinya ini konsep yang dipakai tadi adalah konsep COBO, Corporate on Business Only, artinya semua salesnya bank tersebut dikasih perangkat mobile, dan kemudian aplikasinya pun dibatasi, hanya bisa menggunakan aplikasi tertentu saja. Jadi intinya dari sisi karyawan itu semua, salesnya tidak bisa menggunakan aplikasi di luar dari aplikasi yang sudah di-provide dari desain sama si IT-nya. Jadi kita berikan, kita kunci, dan artinya dari sisi penggunaan, ya ini adalah handphone-nya Android, handphone-nya untuk bekerja. Jadi kita bilangnya Android for Work. Jadi makanya kenapa ini bisa terjadi, dan sudah 3 tahun sampai saat ini mereka masih menggunakan solusi BlackBerry, dan ini menjadi portofolio juga yang bisa kita bahas mungkin untuk Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu customer terbesar BlackBerry di Indonesia, karena mereka menggunakan 40.000 untuk karyawannya menggunakan solusi BlackBerry UM ini. Jadi tadi solusinya adalah kita keluar dari branch marketnya yang tadinya handphone menjadi software enterprise security. Kita mengamankan data, kita mengamankan file, kita mengamankan handphone, smartphone, yang dimana kita membatasi aplikasinya, membatasi polisinya, membatasi fitur, semua fitur yang di handphone. Contoh mereka nggak bisa print screen, mereka nggak bisa copy paste, itu semua kita restrict. Artinya handphone tersebut hanya digunakan untuk bekerja aja. Jadi itu konsep yang sudah kita delivery ke salah satu bank BUMN tersebut. Gitu Mbak Ida. Oke, thank you Pak Denis penjelasannya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi, sekalian pertanyaan penutup kali ya.
Ini ada dari Pak Nanang Haryanto, bagaimana BlackBerry UM dalam memanfaatkan machine learning dan predictive analytics dalam menetapkan standar baru untuk lingkungan zero trust dan menghadirkan tingkat kecanggihan baru di seluruh sektor industri yang memprioritaskan keamanan. Memanfaatkan machine learning dan predictive analytics dalam menetapkan standar baru untuk lingkungan zero trust nih Pak. Ya, jadi ini sebenarnya bukan BlackBerry UM, mungkin saya koreksi Pak Nanang. Jadi BlackBerry memang memiliki mesin learning, kita bilangnya artificial intelligence. Kita punya EDR, ini sebenarnya lebih kayak EDR, endpoint detection response. Kita bisa sama EPP, endpoint protection. Jadi sebenarnya lebih ke solusi BlackBerry yang lain, namanya Unified Endpoint Security. Nanti kita akan bahas lebih detail mungkin di sesi berikutnya, atau kita bisa hubungi Pak Nanang untuk kasih detail presentasi. Jadi ini di luar dari konteks, tapi nggak apa-apa, saya bantu jawab sekilas mungkin. Jadi BlackBerry punya solusi yang kita bilang kita punya endpoint protection yang berbasis AI Advanced Artificial Intelligence dan Machine Learning. Bagaimana caranya? Jadi kita bisa membaca saya bilangnya unknown virus yang bahkan yang belum terdeteksi itu virus. Jadi contoh misalnya, jadi sebenarnya BlackBerry itu memiliki kita punyanya, saya bilangnya apa ya? Kita mempunyai embed engine yang nanti ternyata dia bisa membaca karakteristik hash value-nya si virus tersebut bahkan 22 bulan sebelum virus itu terkenal. Jadi contoh misalnya tahun 2019 terkenal ransomware, sebenarnya dari tahun 2018 ke 2017 kita sudah baca, cuma kita bacanya bukan ransomware, kita bacanya adalah ini virus. Nah, nanti mungkin detailnya kalau Pak Nanang ingin tahu, kita bisa cek dengan compare dengan beberapa antivirus yang mereka bilang mungkin AI. Kita bisa bilang ketika virus tersebut dimutasi, contoh misalnya dari image ke browser, misalnya saya tadi virus tersebut file type-nya contoh misalnya tadinya image, kemudian saya ganti file type-nya, saya mutasi menjadi browser Chrome. Nah, apakah antivirus yang lain tidak bisa membaca? Ternyata kita bisa demokan itu bisa membaca, mereka tetap mengenable virus tersebut karena tidak mengganti file type-nya. Tapi kalau BlackBerry tidak, mereka punya, saya lupa istilah, mereka punya engine yang bisa membaca hash value virus tersebut yang ternyata ini tidak akan pernah bisa masuk ke dalam endpoint atau laptop tersebut karena ini tetap dibacanya dari ransomware. Jadi konteksnya seperti itu, mungkin saya akan lebih detail jelasin nanti kita kasih sesi mungkin ya Mbak. Kita bisa bikin meeting dengan Peranan, kita tunjukin si demo dan jelaskan lebih detailnya tentang predictive analytics. Dan untuk root analisisnya juga misalnya contoh, sekarang sudah banyak berkembang, kita bilang banyak sekali namanya EDR. Nah, sekarang BlackBerry juga punya namanya EDR. Nah, itu root analisis yang nanti kita bisa bantu buat mencari tahu solusinya ketika memang ada virus yang bisa berkembang. Bahkan BlackBerry tidak mengizinkan satu file pun bisa terbaca di laptop kalau memang kita bisa saya bilang apa ya? Saya bilang men-tag. Sebenarnya adalah Pak Nanang, goalsnya adalah gini. Contoh ya Pak Nanang, kalau menjawab dari predictive analytics ini, BlackBerry punya juga solusi, kita bilang namanya UABA ini, User Entity Analytic Behavior. Jadi contoh misalnya laptop saya nih, saya punya laptop, saya pakai laptop saya ini, saya install BlackBerry, dia punya machine learning, dia punya engine yang dia tahu nih ketika saya buka laptop apa yang saya lakukan pertama kali, yang saya lakukan behavior saya apa dia baca. Ketika saya taruh di laptop ini di kantor, digunakan sama Ilman, pasti kan beda nih, perlakuannya beda, behaviornya beda. Nah, ini akan baca nih, laptop ini bukan digunakan sama Denis, dan ini bukan Denis yang menggunakan, dia akan ngeblok, dia akan nge-lock laptop saya. Contoh seperti, jadi dia punya mesin learning yang bisa mendeteksi behavior analitik aplikasinya si user tersebut. Jadi itu konteks yang mungkin saya sedikit cerita, Mbak Yuda. Oke, terima kasih banyak Pak Denis dan Pak Ilman atas jawaban-jawabannya. Baik, bagi pertanyaan yang masih belum terjawab, nanti akan kami bantu jawab di kompilasi dari Q&A pada pagi hari ini ya. Oke, kita langsung ke next session saja untuk pengisian feedback form. Saya akan memberikan waktu sekitar 3-5 menit untuk Bapak Ibu mengisi feedback form, karena dengan mengisi feedback form, sekali lagi saya ingatkan, Bapak Ibu akan mendapatkan rekaman webinar pada pagi hari ini, kemudian akan mendapatkan slide presentasi dan juga akan mendapatkan rekapan Q&A. Kemudian nanti di akhir acara juga Bapak Ibu berkesempatan untuk memenangkan door prize senilai ratusan ribu rupiah. Oke, mohon dibantu untuk di-share feedback formnya untuk Mbak Ica. Ya, silakan Bapak Ibu.
Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback form. Maka selanjutnya kita akan ke sesi door prize, di mana Bapak Ibu namanya yang tadi sudah mengisi feedback form akan kami undi. Jadi nanti akan ada 3 orang pemenang. Nah, masing-masing akan mendapatkan e-wallet atau saldo OVO atau GoPay. Jadi nanti untuk juara 1 akan mendapatkan 250.000, juara 2 akan mendapatkan 200.000, dan juara ketiga akan mendapatkan 150.000. Jadi nanti jika namanya keluar harus absen di kolom chat, ketik aja hadir gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya hitung sampai 3, kalau misalnya tidak absen maka akan kami anggap hangus. Oke, baik, nanti saya akan dibantu oleh Pak Ade. Pak Ade, apakah sudah ready Pak? Iya, baik Ida, terima kasih. Ini Pak Sebentar Erik ya. namanya belum diundi udah hadir aja nih. Aduh, Iya, semangat baik. ya. Mohon ditunggu ya, saya sedang compile datanya. Apakah Iya, masih siap Pak Ade. ada penambahan? Oke, sebentar. Saya tinggal add 1 peserta lagi yang baru bergabung. Ya. Sebentar ya, saya akan show sebentar lagi. Oke, apakah sudah terlihat layar saya? Di saya belum sih Pak, mungkin Oh lagi belum loading. ya, memang belum saya share sebentar, sorry. Aduh. Pak Ade nih. Sebentar ya, ini maklum nih hujan besar di sini jadi koneksi saya agak kurang bagus. Mohon ditunggu ya. Siap Pak Ade. Nanti ya Bapak-bapak absennya ya, kalau namanya yang diundi keluar ya. Ini udah semangat banget nih. Oke, apakah sudah terlihat Ida layar saya? Sebentar lagi Pak. Oke, sudah terlihat Pak. Sudah. Lumayan banyak ya yang Oke, mengisi. lumayan banyak ya. Baik, Bapak Ibu, tolong jangan absen dulu ya sebelum kita spinning wheel-nya. Oke, baik. Ini supaya afdol saya acak sekali lagi ya, Ida. Oke, siap Pak Oke, Ade. saya acak ya. Baik, saya acak lagi. Oke, apakah sudah bisa dimulai? Bisa dimulai Pak Ade, jadi kita langsung ke juara ketiga dulu ya, yang akan mendapatkan saldo e-wallet senilai Rp150.000. Oke, silakan Pak Ade. Baik, saya akan spinning sekarang ya. Siapa nih yang akan mendapatkan Rp150.000? Oke, Bapak Naufal Fajar. Bapak Naufal Fajar, apakah masih bersama kami di sini, Pak? Tolong absen ya. Saya hitung dari... Halo, maaf, kolom chatnya nggak ada. Kolom chatnya tidak ada. Di saya nggak ada, Bu. Oh, ini Pak Naufal ya? Oke, Iya. oke. Oke, selamat Pak Naufal. Bapak mendapatkan Rp150.000. Nanti untuk lebih lanjutnya saya hubungi Pak Naufal ya. Oke, kita Baik. langsung yang ke pemenang kedua nih Pak Ade. Oke, baik. Ini Pak Noval sudah sah ya? Sudah sah. Oke, saya hapus dari list. Oke, kita start lagi untuk yang kedua. 1, 2, 3. Siapakah yang akan mendapatkan Rp200.000? Wah, selamat. Selamat Bapak Kevin Setio. Bapak Kevin, apakah masih bersama kami di sini Pak Kevin? Oh, hadir. Wah, gercep sekali nih Pak Kevin nih. Oke, selamat Pak Kevin. Nanti akan saya hubungi untuk lebih lanjutnya ya Pak Kevin ya. Baik, selamat Pak Kevin. Saya akan hapus dari list ya. Oke, dan ini yang terakhir ya, betul Ida ya? Terakhir, Pak Ade, ini juara yang pertamanya nih akan mendapatkan Rp250.000. Oke, siapakah yang beruntung pada siang hari ini ya? Ini pastinya deg-degan semua. Nama saya bukan ya? Nama saya bukan. Oke, saya mulai saja kalau begitu. 1, 2, 3, and spin the wheel. Ini sepertinya Ibu ya, Ibu Robika Setiawati. Ibu Robika, apakah masih bersama kami di sini, Bu Robika? Akan saya hitung ya, Bu ya. Dari 1, 2,
Oke, hadir. Selamat Ibu Ropika Setiawati. Nyaris ya. Nyaris Saya ya. hampir tidak hadir. Iya, Oke, baik kalau oke. begitu. Silakan Ida, dilanjut. Ya, terima kasih Pak Ade sudah membantu. Saya ucapkan sekali lagi selamat kepada para pemenang door prize. Jadi nanti untuk pengiriman hadiahnya maksimal 3 hari setelah hari ini ya, Bapak Ibu, nanti akan saya infokan lebih lanjut lagi. Oke, baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi nanti jika Bapak Ibu ada ingin penjelasan lebih detail lagi mengenai yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Denis dan Bapak Ilman, bisa langsung hubungin Pisimen atau langsung kontak. Untuk kontak Pisimen dapat dilihat di websitenya Pisimen di www.pisimen.co.id. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media kami di @pisimenid untuk Instagram, Pasifik Cipta Mandiri untuk Facebook, dan Pisimen Indonesia untuk LinkedIn. Dan jangan juga lupa untuk subscribe official channel YouTube Pisimen di Pisimen ID. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ilman dan Bapak Denis. Terima kasih sudah menyampaikan informasi terupdate yang telah disampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga kepada Ibu Feni, Mbak Dewi, Pak Arief, dan tim Halodata yang lainnya yang sudah mendukung acara hari ini. Dan tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti acara Pisimen dari awal hingga akhir acara. Oke, sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Khairul Musfida, pamit undur diri. Stay healthy and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi seputar teknologi IT, silakan follow akun sosial media kami di @pisimenid untuk Instagram dan Facebook, Pisimen Indonesia untuk LinkedIn, dan Pisimen ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya. Untuk mendapatkan update informasi seputar teknologi IT, silakan follow akun sosial media kami di @pisimenid untuk Instagram dan Facebook, Pisimen Indonesia untuk LinkedIn, dan Pisimen ID untuk official channel YouTube kami. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ya.